begitu saya terjun di masyarakat juga masih senang untuk bertemu dengan masyarakat. Karena bagi saya itu adalah suatu kenikmatan tersendiri. Nah, saya di politik adalah pertama itu hobi. Hobi senang berpolitik, mikirin banyak orang, mikirin orang susah, kemudian menjadi senang orang nggak kerja, bisa menjadi kerja. Itu nilai kebahagiaannya luar biasa dalam hati dan jiwa saya. Yang penting saya jaga hati saya itu tidak pernah dendam, sedikit pun. Itu dosa luar biasa. Dirasani ya biasa, dimarahin biasa, tapi tidak ada sedikit pun ada rasa sakit hati dalam diri saya. Dan itu modal besar dalam politik. Suatu contoh, 2014 saya kalah, saya nyalek lagi. 2019 saya suara terbanyak waktu itu, 5.648. Nah, satu periode langsung menjadi ketua fraksi. Nah, ketua fraksi, kemudian 2024 nyalek lagi, meningkat hampir 2 kali lipat kan, itu 9.684. Itu pun ya masih berbagi dengan teman. Kalau nggak berbagi mungkin bisa 15.000 tuh. Karena kita ini ada di punggawa partai, di sekjen Partai Demokrat, suka tidak suka gimana supaya kursi kita meningkat. Dan alhamdulillah di dapil saya yang dulu 4 sekarang menjadi 5. Itu bukti konkret bahwa kita bisa menaikkan kursi di dapil 6 Tulan dan Bonagung. Dan alhamdulillah lagi Mas AHY Ketum Partai Demokrat memberikan kepercayaan saya sebagai ketua DPRD Kabupaten Pacitan. Mengapa? Karena bagi saya adalah kekuatan manusia, politisi itu adalah di ilmu pengetahuan. Nah, indikatornya apa? Ya harus sekolah setinggi-tingginya. Makanya ketika saya menjadi anggota DPRD, S2 saya selesai di UGM, politik juga, kemudian saya ini saat ini juga kuliah lagi, doktor politik juga, insya Allah besok tanggal 23 saya udah ujian itu. Udah ujian di Malang dan insya Allah 2025 bulan April sudah wisuda dokter politik. Jadi sangat linear, S1, S2, S3. Mengapa? Ini bukan persoalan uang, bukan persoalan apa, tapi itu adalah hobi saya. Ya. Jadi hobi, karena kekuatan kita itu ada di pikiran kita. Ya. Tapi asik juga Mas, artinya ketika dilihat dari sejarahnya panjenengan, maaf yang notabene orang tua itu bisa dikatakan nul pudul dulu ya Mas ya. Betul, betul. Transmigrasi ya, konon dulu ketika bicara transmigrasi itu kan diperuntukkan oleh, mohon maaf saya orang lagi, nggak mampu. untuk orang yang tidak mampu. Betul. Artinya bahwa ketika panjenengan mempunyai tekad hingga sampai seperti ini, itu kan satu hal yang luar biasa. Dari SD yang konon katanya di sana masuk hutan nyeker, saya tidak bisa membayangkan itu. Dah yen udan jemek engko yen ono binatang kayak ular kalau jeking, nah itu kesehariannya jenengan ibaratnya gitu. Ditempa sedemikian rupa. Terus panjenengan kuliah sampai dengan seperti ini, itu yang menjadi inspiratif. Artinya bahwa sosok ASB ini itu bukan serta-merta bisa seperti ini mau sekedar ditunjuk dan jadi. Artinya beliau juga berawal dari aktivis mahasiswa, aktivis organisasi yang lain, begitu ya Mas ya? Siap. Yang menjadi pertanyaan saya Mas, dari anak seorang transmigran kemudian punya pikiran untuk bersekolah dan menjadi seperti ini, menjadi wakil rakyat yang tidak mudah seperti ini, apa sih yang memicu selain, kalau hobi, bukan hanya hobi sepertinya, ada apa ini, artinya kan, tidak ada yang mendidik jenengan untuk oke kamu alamiah. Jadi ini kan tidak ada. Mungkin kalau saya boleh lancang, yakin orang tua pasti mendidiknya yang konvensional aja lah, petani atau terusin di sini begitu. Betul. Apa yang kemudian Anda panjenengan memutuskan untuk oke saya mau ini? Karena mungkin secara sosial masyarakat, saya tumbuh dan berkembang itu rata-rata kan di lingkungan orang miskin. Oke. Jadi saya dari kecil ini kan termasuk saya kan kategori keluarga miskin sebenarnya. Saya anaknya orang miskin. Dan biasa hidup itu dengan orang-orang miskin. Nah di situ timbul empati saya. Iya. Sangat timbul empati saya. Jadi saya kalau melihat orang makan nggak enak itu terasa saya pengen memberi. Oh raiso gitu. Jadi empati, saya nggak isonan gitu. Terima ya. Nah, gitu. Jadi apa namanya itu timbul rasa empati ya. Ya mungkin rasa empati ini akhirnya mengalir, tumbuh dan berkembang akhirnya maju untuk mengambil langkah-langkah di politik. Karena langkah-langkah di politik ini bisa membuat orang yang nggak makan menjadi makan, orang makan nggak enak menjadi enak, kan begitu. Jadi kan di situ ada policy, ada kebijakan di situ. Tapi alamiah lah. Iya. Saya berproses alamiah, tapi dasarnya di saya itu pertama, saya karena sering kumpul mulai dari kecil, mungkin sampai remaja sampai ini, paling banyak saya ketemu tuh orang-orang susah.
Itu paling banyak orang. Sampai hari ini pun kalau dicek di rumah saya, bisa tanya istri saya, yang datang ke rumah saya paling banyak orang susah. Minta solusi, nyilih duit, itu mesti. Karena dikira saya banyak uang. Kalau saya nggak bisa kasih uang, minimal saya kasih caranya cari uang. Nah, itu. Jadi mungkin udah terbawa alamnya ini. Berangkat dari ketidakterimaan tentang kondisi hidup. Kondisi kehidupan. Bahwa saya harus berubah diri. Betul. Dan ketika berubah berarti saya harus mengajak orang lain juga bisa seperti saya. Betul, begini, Mas, betul, ya? betul. Nggak capek, Mas? Ya, saya tidak pernah merasa capek. Masalahnya itu. Ya, kalau kita hitung sebenarnya ya harusnya capek kan. Karena gitu kan kita ngomong batiniah juga. Ya. Rasa kebatinan kita, rasa pikiran kita, tenaga fisik kita, itu otomatis. Karena kegiatan begitu banyak, kemudian orang yang berharap itu sangat banyak. Mengharapkan bantuan, mengharapkan solusi, mengharapkan kita jatuh juga ada lah pasti kan, namanya politik itu. Tidak mungkin semua orang itu melihat saya baik, pasti ada yang dilihat jeleknya juga banyak. Dan itu biasa dalam kehidupan politik, apalagi politik. Itu hal biasa. Yang penting hati kita selalu baik dengan siapapun tanpa membedakan. Saya yakin di politik akan terus nyaman aja. Artinya banyak orang yang kemudian datang ke jenengan. Ya maaf ini. Siap. Meminta bantuan. Meminta bantuan ya mungkin bisa material, mungkin bisa saran atau dan lain sebagainya. Dan kecenderungan bisa jadi mereka kan pengennya yang tekon nggone Mas Harifi angen-angennya mulih oleh-olehan. Yes. Iya itu pasti. Paling gitu. banyak itu. Iya paling banyak. Artinya ada nggak ketika di saat panjenengan ibaratnya lagi drop. Yes. Ada orang yang seperti itu datang. Terus kemudian kan orang kan gelem kan sak deksaknya tuh Mas bahasanya. Ya, betul. Itu juga pernah menemui orang seperti itu? Sangat banyak. Sangat banyak orang ke rumah saya itu ada juga yang sekedar basa-basi aja. Kadang ya ke ruangan saya, ya ketemu di jalan, mau janjian ketemu, basa-basi. Ujung-ujungnya ya tetap minta instan begitu. Sangu 1.000, 200.000, 500. Wah itu sangat banyak. Dan bahasa hutang kadang, dan saya tidak pernah mikir hutang, tak kasih aja, nggak usah hutang, tak kasih. Soalnya apa, itu strategi aja sih supaya tidak kembali lagi kan. Gitu. Tapi bagi saya nggak ada masalah, karena itu bukti bahwa memang masyarakat kita ini banyak yang sakit, banyak yang sakit, mungkin cara hidup mereka, pola hidup mereka, dan itu perlu kita pikirkan. Mengapa mereka seperti itu? Ya mungkin karena memang susah, ketahanan ekonominya sangat susah. Dia bisa makan, tapi dompetnya nggak ada duit, pusing juga. Itu bukan salah siapa-siapa, ya salah kami juga yang di depan. Salah saya, misalnya sekarang tapi baru nih kan ya, baru jadi ketua DPRD, harus ada ikhtiar ke sana supaya tradisi di masyarakat kita yang instan, yang pengennya sekarang datang besok dapat duit, besok duitnya habis mikir gitu lagi, menjadi kebiasaan. Nah ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang buruk. Nah ini soal mindset masyarakat kita. Ya, artinya begini Mas, pilihannya panjenengan ketika mau seperti itu kan, dan banyak loh hari ini yang jenengan wakil itu masyarakat sak Kabupaten Pacitan gitu. Pilihannya kok di situ. Artinya politik. Kok orang mikir ya wes lah bertani dan berdagang kayak mungkin selesai. Tapi kok jenengan kemudian memilih di politik, sementara mungkin pengembangannya hari ini generasi muda utamanya itu sangat a priori dengan politik. Gitu? Bagaimana menurutnya dengan itu? Ya sebenarnya politik ini kan setiap lini kehidupan kita itu selalu ada. Jadi politik tidak bisa dilihat dari sekedar hanya pemilu atau pilkada. Politik itu selalu hidup dalam kehidupan kita. Bahkan kita dalam berteman, dalam bercinta, dalam berumah tangga, kemudian dalam bekerja, dalam bertani, dalam berusaha dan sebagainya. Semua dibutuhkan di situ ada sisi politik. Karena politik itu sebenarnya baik, kotor itu karena melihatnya hanya pemilu kada maupun pemilu. Jadi terlalu sempit. Politik itu luas. Bagaimana cara kita mencapai tujuan dengan cara yang baik dan cepat, tepat sasaran dan sebagainya. Cuma supaya anak-anak muda kita tidak apatis terhadap politik, tentu harus ada pendidikan politik. Supaya semua anak-anak muda kita itu bisa mengisi ruang-ruang politik. Ruang-ruang politik itu sangat banyak. Cuma masyarakat kita, ruang-ruang politik itu banyak diambil dari sisi pemilu kada maupun pilkada, pilkades, pilkasun, dan sebagainya. Terkotak ya dalam satu sesi. Terkotak-kotak. Yang mengotak-ngotakkan ini kan sebenarnya manusia. Ya kan? Gusti Allah itu tidak pernah mengotak-ngotakkan. Kamu miskin,
setengah miskin, kamu kaya. Ini hanya manusia saja yang otak-otakan. Pada dasarnya kita ini sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Pada hakikatnya, kalau kita masih melihat, oh ini loh aku ketua DPRD, kemelintir dan sebagainya, wah selesai itu. Tidak ada artinya kita punya jabatan. Oh ini loh aku bupati. Nggak ada artinya kita jadi bupati. Karena bagaimanapun suatu saat Anda pasti akan mati. Nah itu yang gocikan nanti paling dur itu. Makanya seperti itu saya dilantik, duduk di depan sini, tak purut dodo saya, seret, ojo sampai kemalan. Ojo sampai dipegel karo uang. Karena dipegel karo uang tak cetuk ngono iso mati mangane. Karena megang palu itu bahaya itu. Hatinya dipurut dulu seret. Oke. Tidak boleh ego politik, tidak boleh juga. Siapapun. Juga milih ya, maupun ya? Tidak milih, tetap kebijakan sama. Di sisi lain juga berat juga ya Mas. Ya sangat berat, sangat Iya. berat, sangat berat. Harus sangat berat. objektif. Harus objektif Harus juga. objektif. Di sisi lain juga kita juga maaf ini juga ibaratnya bicara rumah tangga kan Betul. bukan hanya internal tapi Betul. mungkin konstituen dan lain sebagainya juga harus dipikir. Harus dipikirkan dan harus diutamakan. Harus diutamakan. Harus diutamakan. Tapi di sisi lain juga semua juga harus terwadai. Semua harus dengan baik, terwadai. gitu. Betul, betul. Oke. Saatnya kita berperan menentukan masa depan Pacitan. Pada 27 November 2024, Kabupaten Pacitan akan melaksanakan pesta demokrasi, memilih pemimpin untuk menentukan masa depan Pacitan 5 tahun ke depan. 27 November, ayo datang ke TPS terdekat, pastikan nama Anda terdaftar, dan gunakan hak pilih Anda dengan bijak. Suara Anda sangat berarti untuk masa depan Pacitan. Kita yang menentukan masa depan Pacitan. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. Kula sing tangklet kula Mbak ni, sampean ngombe apa kok iso mlaku, iso waras. Iki lho ngombe healthy, iki lho saiki aku iso mlaku, iso waras, iso numpak sepeda, baku lupa meneh. Terima kasih healthy. Kenalkan, nama saya Mujahid. Umur saya 74 tahun. Akhir-akhir ini saya telapak tangan saya itu rasa nyeri. Jalan itu rasanya tidak enak, wis sakit sekali. Setelah saya ke apotek, saya disarankan oleh petugas apotek untuk membeli obat namanya Heltik. Setelah saya beli, saya mengkonsumsi obat itu ya kira-kira selama 2 minggu. Rasanya ada bedanya. Sekarang nyaman dan enak, sudah tidak nyeri lagi. Perkenalkan, nama saya Ika, umur saya 35 tahun. Pada malam hari, jari saya terasa nyeri dan panas, sehingga tidak nyaman ketika tidur. Lalu, saya mencari obat di internet. Akhirnya saya menemukan Heltik. Setelah mengkonsumsi Heltik beberapa minggu, jari saya sudah tidak terasa nyeri dan panas. Tidur saya juga jadi nyaman. Terima kasih Heltik. Nama saya Bu Ani, umur saya 48 tahun. Saya itu ibu rumah tangga. Dan kegiatan saya itu dari pagi sampai sore itu ya utek-utek omah hai. Terus tangan saya itu sering kaku, kalau buat rajang-rajang apa-apa itu sering kaku, sering geringkingan, lutut saya juga sakit. Terus saya itu cerita sama saudara saya, kenapa tuh tanganku kok kaku-kaku? Oh itu Mbak, coba Mbak dibelikan obat itu loh Mbak, obat healthy. Saya nurut, ya saya coba dulu ya, saya tak beli. Terus saya minum, lama kelamaan sampai 2 mingguan lah saya rutin minum healthy itu. Alhamdulillah kok nyeri pada lutut, pada tangan itu kok berangsur-angsur membaik. Nama saya Bu Watia, umur saya 73. Saya menderita
asam urat selama 3 tahun. Sekarang minum Healthic, alhamdulillah sudah sembuh, mendingan, sudah bisa jamaah, bisa kerja apa-apa, alhamdulillah. Ada yang konsumsi obat Healthic. Berikut cara mengkonsumsi Healthic. Bagi Anda yang dalam masa pengobatan, konsumsi Healthic 3 kali sehari 1 kapsul. Bagi Anda yang dalam rangka pencegahan, konsumsi 1 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Healthic sekarang juga di apotek-apotek yang kerjasama dengan kami. Atau kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat atau COD. Pastinya gratis ongkos kirim. Dengan cara menghubungi call center kami via telepon, SMS, ataupun WhatsApp. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Karir, Semangat Berkarir. Ruang Karir merupakan program kerjasama antara JTV, Daya 5 Rekrutmen, dan Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur untuk membantu sobat karir mengambil keputusan karir di masa mendatang. Bersama saya Pandu Nugraha, kita akan membahas tema yaitu bekerja pun ada aturan mainnya. Karena kita juga nggak bisa asal-asalan ya di tempat kerja. Nah, siapakah yang akan hadir di hari ini? Narasumber kita kali ini adalah Associate Director dari Daya 5 Rekrutmen, ada Mbak Rizky Utami. Halo Mbak Kiki. Halo Mas Pandu. Jumpa lagi kita ya akhirnya Iya. ya, dengan tema yang berbeda di hari ini. Iya. Apa kabar hari ini? Baik, Mas Pandu apa kabar? Luar biasa dong hari ini ya. Oke, kita akan membahas tentang tema yang mungkin ini agak menyentil nantinya ya. Karena kita melihat banyak teman-teman muda sekarang yang mungkin berpikir bahwa oh dari orang-orang lama gitu ya, gennya milenial atau mungkin gen sebelumnya itu kok nggak cocok ya kerja sama saya gitu ya. Ada gap gitu ya antara teman-teman muda sekarang dengan sobat karir dengan cara kerjanya yang berbeda gitu ya. Nah, ini ada sebuah video kita akan lihat bersama-sama. Video ini adalah salah satu contoh ya tentang perubahan sebuah situasi yang ada di perusahaan. Kita lihat bareng-bareng Mbak Kiki ya. Ya. Okay, so today I just wanted to hop on the call really quick to discuss the quarter this year because there was an increase in sales of like 30%, and I think the clients were really happy with our work because they gave us like really good feedback. Alyssa? Yeah? Where are you right now? I'm at Honest Hours Nail Salon. Okay, but during working hours? I mean, I'm working and I'm also doing this at the same time. Like, I'm just multitasking. Okay, but these are still working hours and we do expect you to be at your desk. I mean, this is a really cozy working environment though. Like, let me show you, hold on. See? Like, I can work here, there's nothing wrong. Like, there's nobody else that's disturbing or anything. See my nails? Okay, you know what, Alyssa, I think, can we like get on a one-on-one later to discuss this arrangement? Yeah, that or like, can everyone just hop off the call and like I'll have a discussion with Alyssa real quick. Okay. Oke. Wow, ini sangat ini ya, kayaknya kalau teman-teman lihat ini apa sih cakap macam apa gitu ya. Jadi di video ini teman-teman dia menggambarkan ada sebuah situasi di mana mereka sedang melakukan Zoom meeting bersama-sama. Tapi salah satu orang bernama Alisa, dia sedang di salon gitu ya, dia lagi memperbaiki kukunya. Seperti itu dia nunjukin ini kukuku gitu ya. Dan si atasannya bernama Rene ini merasa kayak kamu tuh harusnya di tempat kerja, di meja kerjamu, tapi dia ternyata di nail salon gitu ya. Nah, situasi kayak gini tuh sebelumnya mungkin nggak terjadi gitu, karena kita nggak bisa kerja di luar kantor gitu Mbak Kiki ya, karena sebelum pandemi kita belum ada menggunakan Zoom gitu. Ya. Nah, dengan perubahan seperti ini, menurut Mbak Kiki video ini seperti apa?
Ya, ini kan sebenarnya perubahan sejak pandemi, kita bisa kerja dari mana aja, tapi ada tetap rambu-rambu sebenarnya yang kita tetap harus